Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Hartono dalam program Hartagam, Hartono Cerita di Instagram. Hari ini kita memasuki cerita yang keempat. Hari ini saya pengen berbagi cerita pada waktu zaman kuliah dulu. Ketika itu saya ingat saya akan pulang dari kampus. Saya naik sebuah angkot, angkotnya itu M11 ya. Nah, ketika angkot sudah datang, saya naik ke dalam angkot dan sambil duduk, saya selalu ingat kata mama saya ketika berada di angkot, jangan menatap mata orang lain atau seperti itu karena saat itu lagi banyak yang namanya hipnotis. Nah, ketika saya duduk sambil menikmati perjalanan di angkot, tiba-tiba orang yang duduk di seberang saya, dia membagi selebaran. Jadi membagi selebaran ke semua orang yang ada di dalam angkot itu. Dan ketika saya lihat, oh ternyata selebaran pijat refleksi kaki. Nah, yang anehnya ketika setelah membagi selebaran itu, dia langsung memijit kaki orang yang ada di sebelah kanan saya, yang duduk di sebelah kanan saya. Jadi dia pijit. Setelah itu dia langsung mengambil kaki saya. Dia bilang, "Pak, dipijit ya sekalian." Saya bilang, enggak usah. Tapi dia terus pijit kaki kanan saya. Dan saya nggak mau tatap mata dia ya. Saya takut ini jangan-jangan hipnotis. Jadi akhirnya dia pijit kaki kanan saya. Dan setelah pijit langsung dia tiba-tiba turun dari angkot. Udah, dan angkot itu jalan lagi. Nah, ketika jalan lagi, orang yang di samping saya bertanya kepada saya, "Dek, apa yang kamu rasakan dengan kaki kamu?" Saya bilang ya, saya rasa biasa aja, nggak gimana-gimana. Terus orang di samping saya bertanya, "Dek, apakah kamu kehilangan sesuatu? Handphone atau dompet, ada yang hilang nggak?" Serentak saya langsung pegang celana saya. Waduh, handphone saya hilang, beneran hilang. Nah, langsung orang yang di sebelah saya ini menyetop angkot itu dan berkata, "Hai dek, dia belum jauh, kejar, lari kejar." Karena saya bimbang, karena saya takut, saya juga langsung turun dari angkot. Saya lari ke belakang cari orang itu, dan angkot ini langsung jalan ya. Ketika saya kejar orang itu dan ya udah nggak dapat lagi ya, orang itu udah nggak dapat lagi. Dan saya ceritakan ke orang tua saya dan juga teman-teman saya, dan teman-teman saya berkata, ya ini udah sering terjadi ya. Orang yang mengambil HP saya itu ternyata adalah orang yang di samping saya. Ketika orang yang pijit kaki itu mijit sehingga handphone saya naik ke atas ya dari kantong celana saya dan jatuh di kursi sebelah saya, orang yang di sebelah saya itu mengambil HP saya dan bertanya kepada saya apakah ada barang yang hilang. Dari kejadian itu, saya ingat itu adalah handphone pertama saya. Handphone pertama saya yang dikasih oleh orang tua saya, dan saya harus kehilangan dengan cara seperti ini. Ketika saya laporkan kepada papa saya, yang saya takjubnya, papa saya cuma ngomong satu hal. "No, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak diapa-apain kan? Yang penting nyawa kamu gak apa-apa. HP kamu hilang itu gak masalah. HP masih bisa dibeli lagi. Papa masih bisa beliin lagi untuk kamu." Dari kata-kata itu saya melihat bahwa kasih seorang bapak ya, dia hanya mempedulikan anaknya, mempedulikan keselamatan anaknya dibanding barang berharga yang saya punya. Saya melihat dari cerita yang simpel ini, Tuhan juga begitu mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita sudah sering mendengarkan ketika ada satu domba yang hilang, maka gembala akan mencari domba yang hilang itu. Walaupun hanya satu, gembala itu rela meninggalkan 99 yang lainnya untuk mencari yang satu, sehingga menemukan domba itu dan menyelamatkan domba itu. Inilah sebagai seorang manusia, ketika saya berpikir bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Apakah sikap kita?
Apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang kita bisa balas untuk Allah yang sudah menciptakan kita dan begitu mengasihi kita? Ya, dengan menjaga kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mau melakukan firman itu dari hari lepas hari dan dapat menjadi terang bagi setiap orang yang kita jumpai. Mari bersama-sama kita berjuang dari hal sekecil apapun itu. Ketika kita dapat menjadi saksi, mari terus kita kejar nilai kekal itu di dalam waktu yang sementara ini. Terima kasih, kiranya cerita ini dapat juga memberkati rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati.